Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 251, mereka akan memberikan secara gratis. Qin Liu sudah mencoba menelepon, tetapi gurunya benar-benar harus diajak bertemu. Semua dosen universitas sangat hebat, selain bekerja di sekolah, banyak guru yang memiliki karir sendiri di luar. Oleh karena itu, sangat diperlukan hubungan yang baik dengan para dosen. Mentor Qin Liu adalah Shirley Yao, tahun ini berusia 36 tahun dan bisa dianggap orang yang sukses. Setelah bertemu, Feby Sun sangat sopan kepadanya. Dosen Yao, terima kasih atas perhatianmu, putriku telah merepotkanmu. Shirley Yao tersenyum tipis, Anda terlalu sopan, kakak, prestasi Qin Liu sangat baik di sekolah, aku sangat menyukainya. Feby Sun juga tersenyum saat mendengar gurunya memuji anaknya. Dosen Yao, tidak mudah bertemu denganmu, ayo aku traktir Anda makan. Feby Sun sangat murah hati, meraih lengan Shirley Yao dengan akrab dan berjalan menuju restoran. Ketika sampai di restoran Hesun, Shirley Yao merasa tidak enak. Aduh, restoran ini agak mahal, kita makan yang biasa saja. Lagi pula, ini hanyalah acara orang tua siswa traktir makan, dia merasa sedikit tidak enak pergi ke tempat kelas atas seperti ini. Dan melihat Feby Sun berpakaian sangat biasa. Dia sendiri juga hanyalah seorang guru, jadi dia tentu saja tahu seperti apa keluarga Qin Liu, seorang anak pedesaan, keluarganya tidak punya banyak uang. Feby Sun terlihat tidak peduli, tidak apa-apa, mengundang dosen Yao untuk makan, bagaimana bisa asal, yuk yang ini saja. Ketiga wanita itu berjalan masuk, sampai di depan pintu, berkata kepada pelayan. Carikan kami kamar VIP. Pelayannya sangat sopan, Nyonya, kamar VIP kami sedang penuh saat ini, hanya ada tempat di aula. Feby Sun mengerutkan kening dan bertanya, kamu tidak mengenal aku lagi. Kemarin, menantuku dan aku datang untuk makan malam, segera carikan kamar VIP. Bagaimanapun juga dia mengundang guru untuk makan, dan malah tidak memberi muka sama sekali, ini membuat Feby Sun sedikit marah. Pelayannya juga sedikit marah, maaf, tidak ada lagi kamar VIP, tidak peduli siapapun yang datang. Shirley Yao yang berdiri di samping merasa canggung, Kak Feby, atau kita duduk di ruang aula saja. Shirley Yao saja sudah berkata demikian, Feby Sun juga tidak ada cara lain lagi, dia memelototi pelayan dengan galak lalu mencari tempat untuk duduk. Karena banyak sekali orang di restoran, mereka hanya bisa duduk di depan pintu, berbeda jauh dari kamar VIP kemarin. Setelah mengambil menu, Shirley Yao melihat hidangan di atasnya dan bersiap untuk memesan. Feby Sun berkata, dosen Yao, tidak perlu melihat menunya, cukup pesan beberapa hidangan kecil, mereka akan memberikannya gratis. Shirley Yao kaget, masih ada pernyataan seperti itu. Ini bukanlah pertama kalinya dia datang ke restoran Hesun. Bagaimana restoran kelas atas seperti itu bisa memberikan hidangan gratis? Itu, kenapa kita tidak memesan beberapa saja? Bagaimana jika mereka tidak memberikannya? Feby Sun tampak percaya diri, jangan khawatir, kita tidak bisa habis memakan hidangan yang mereka kasih, jadi kita tidak perlu memesan terlalu banyak. Feby Sun begitu yakin, Shirley Yao juga tidak bisa apa-apa, akhirnya dia hanya memesan kacang tanah dan acar sayur. Shirley Yao melirik ke halaman anggur dan berkata, apa kita mau minum anggur? Anggur merah mereka sangat bagus dan semuanya adalah produk asli. Shirley Yao suka minum anggur merah, sayang sekali jika tidak minum sedikit anggur di restoran Hesun.
Feby Sun melambaikan tangannya, tidak perlu, mereka akan memberikannya. Pernahkah Anda meminum Cate Lafite tahun 1996? Sangat enak, jauh lebih enak daripada anggur yang kami buat di pedesaan. Shirley Yao tertegun sejenak, Anda yakin? Mereka akan memberikan Cate Lafite tahun 1996. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 252 diskon. Sekalipun restoran memberikan anggur merah gratis, paling juga anggur merah seharga 100 atau 200 yuan yang akan diberikan, dan itu hanya akan diberikan setelah membelanjakan banyak uang. Bagaimana bisa dikatakan bahwa jika memesan sedikit acar sayur, kamu akan mendapatkan hidangan dan Cate Lafite? Bukankah ini mimpi di siang bolong? Feby Sun sangat yakin, jangan khawatir, aku baru saja makan di sini kemarin. Pelayan itu pasti belum mengenalinya sekarang, jadi nanti dia akan memberitahu resepsionis, mereka pasti akan memberikannya. Tidak mungkin menantunya masih punya muka kemarin, tetapi hari ini tiba-tiba tidak kan. Beberapa saat kemudian, kacang dan sayur acarnya pun disajikan. Di atas meja besar itu hanya ada 2 piring kecil, yang terlihat sangat pelit dan membuat Shirley Yao sedikit malu. Melihat pelayan itu tidak datang membawa gerobak, tetapi hanya membawa 2 piring kecil dengan tangannya, Feby Sun mengerutkan kening. Hanya segitu. Pelayan itu melihat ke menu dan berkata dengan sopan, Nyonya, kacang dan hidangan dingin yang Anda pesan sudah disajikan. Feby Sun tampak tidak senang, dan mencoba bertanya. Apakah kamu tidak punya sesuatu untuk diberikan secara gratis? Sorot mata pelayan itu menunjukkan sedikit penghinaan, dalam hatinya bertanya-tanya orang kampung dari mana ini. Datang untuk makan di restoran kelas atas, tapi malah meminta gratisan. Tahu malu tidak? Maaf Nyonya, restoran kami tidak memiliki aturan ini. Suara Feby Sun cukup keras, dan segera menarik perhatian banyak orang, itu membuatnya semakin memalukan. Feby Sun sedikit marah, kenapa kemarin ada tapi hari ini tidak? Pelayan ini sungguh tidak pengertian. Panggil manajer kamu. Pelayan itu berbalik badan dan pergi, terlalu malas untuk meladeni pelanggan seperti itu. Setelah beberapa saat, manajer pun datang. Seorang pria paruh baya berjas berjalan mendekat dan bertanya dengan sopan. Apa yang bisa aku bantu? Yang barusan hanyalah seorang pelayan, mungkin dia tidak punya hak, kali ini manajernya, seharusnya baik-baik saja, bukan? Feby Sun berkata, menantu laki-lakiku adalah Wilson Wang. Kami ke sini untuk makan di restoranmu, apakah kamu punya sesuatu untuk ditunjukkan? Manajer itu tercengang, bertanya-tanya siapa itu Wilson Wang. Tapi bagaimanapun, dia adalah manajer. Begitu banyak pelanggan yang melihat, kalau sampai ribut, akan mempengaruhi reputasi restoran mereka. Begini saja Nyonya, Anda pesan saja, aku akan kasih diskon nanti, bagaimana? Ekspresi Feby Sun akhirnya sedikit tenang. Meski tidak sebaik pelayanan kemarin, tapi bisa dikasih diskon juga sudah lumayan. Baiklah, aku akan pesan. Sambil memegang menu, Feby Sun memesan banyak hidangan, yang disajikan dalam waktu singkat, dan mereka bertiga mulai berpesta. Feby Sun bertanya di meja makan. Dosen Yao, bagaimana dengan pekerjaan putriku? Shirley Yao berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, aku sangat optimis terhadap Qin Liu, untuk urusan pekerjaan pasti tidak ada masalah. Terima kasih banyak, Dosen Yao. Benar-benar merepotkan Anda, ayo, bersulang lagi. Setelah kenyang, Feby Sun bangkit dan pergi ke kasir. Pelayan, hitung berapa totalnya setelah diskon. Feby Sun terlihat bangga dan sombong. Pelayan berkata, halo Nyonya, Anda membelanjakan total 10.000 yuan, dan setelah didiskon jadi 9.900. Feby Sun tertegun sejenak, apa?
9.900. Apakah kamu bercanda? Managermu baru saja bilang akan memberiku diskon. Pelayan itu berkata, ya, manajer kami memang memberi Anda diskon 10%, menghemat 100 yuan. Seketika itu juga Feby Sun langsung marah, kalian mana bisa seperti ini. Menantu laki-lakiku adalah Wilson Wang, aku makan di tempatmu, kalian tidak hanya tidak memberikan hidangan atau anggur merah gratis, meminta diskon pun hanya dikasih 10%. Panggil bos kalian ke sini. Bersambung.